اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kita melanjutkan yang minggu lalu halaman 9. Saya kirim fotonya sebentar. Halaman 9 baris ke-16 dari bawah, alhasil fotonya saya kirim. Foto ya? Itu fotonya udah saya kirim. Alhasil baris ke-16 dari bawah. Walhasil alhasil anna sesungguhnya man siapa istahada bersungguh-sungguh bitaqarrub mendekat ilallah kepada Allah Ta'ala bil faraid dengan melakukan hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah, summa bin nawafil kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, qarabahu mendekat sopoman yaitu Allah sopoman yaitu abad yang taqarrub kepada Allah, qarabahullahu ta'ala ilaihi kepadanya, sopoman yaitu Allah kepada abad yang taqarrub kepadanya, waraqahu menaikkan sopoman yaitu Allah yaitu abad yang taqarrub kepada Allah min darajatil iman dari derajat iman ila darajatil ihsan kepada derajat ihsan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu bertanya kepada Rasulullah, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, Islam itu bersyahadat kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yaitu Rasulullah. Yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji jika mampu. Lalu malaikat Jibril bertanya kembali, ma huwal iman? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah, iman kepada hari akhirat, kepada hari akhir, hari kiamat, iman kepada tabir baik dan tabir buruk, qada dan qadar. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, ubudullaha ka'annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarah. Artinya beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, yakinlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Itulah makna dari ihsan. Jadi hamba-hamba Allah yang mendekat kepada Allah, itu Allah akan yang pertama kembali mendekat kepada hamba tersebut. Yang kedua, hamba itu akan dinaikkan derajatnya dari derajat iman kepada derajat ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Jadi tingkatan yang tinggi adalah tingkatan derajat ihsan. Fayasiru bi ya'budullaha, sehingga menjadi beribadah sokoman yaitu abad yang taqarrub kepada Allah itu, ya'budullaha ta'ala beribadah kepada Allah Ta'ala ala huduri dengan kehadiran hati. Jadi saat beribadah itu hatinya hadir, khusyuk, tidak lalai gitu kan. Wasyauki
Wasyauqi itu artinya dengan penuh kerinduan. Jadi beribadah itu nggak semata-mata menjalankan kewajiban, tapi bentuk dari kerinduannya kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasyauqi ilaihi ta'ala, dan kerinduan ilaihi kepadanya ta'ala, ilaihi sokoman yaitu Allah ta'ala, hatta yasiru musyahidan, sehingga jadi melihat lahu ta'ala, lahu kepadanya, kepada sokoman yaitu Allah ta'ala, bi'ainil basirah, dengan hati, dengan mata batin. Jadi melihat Allah dengan mata batin. Jadi seperti yang hadis Nabi katakan itu, mahwal ihsan. Ihsan itu kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Artinya bukan melihat dengan mata yang zahir, tapi dengan melihat dengan mata batin. Jadi kalau hamba Allah rajin mendekat taqarrub kepada Allah, itu Allah akan bikin dia bisa melihat Allah secara batin. Seperti pemisalannya, kiasnya itu, kalau kita kerja melihat atasan kita, atau dilihat oleh Pak RT, atau dilihat oleh ketua DKM misalnya, atau dilihat Ustadzul Hamid, itu tentu kita kerjanya kan dengan sepenuh hati gitu, karena kita, wah itu ada bos di sana gitu kan. Begitu pula kalau kita merasa diawasi, walaupun kita nggak melihat atasan kita, bos kita, tapi kita merasa dilihat oleh bos kita. Misalnya bos kita masang CCTV gitu, misalnya di perusahaan-perusahaan gitu. Tentu juga kita kerjanya dengan tidak main-main. Itulah yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang sudah mendapatkan derajat ihsan. Berikutnya, faka'annahu, maka sesungguhnya dia sopoman, yaitu hamba Allah yang taqarrub itu, yarahu, melihatnya, yarahu, melihat hamba Allah itu yang taqarrub itu melihat Allah Ta'ala. Fahina izin, ketika itu, yang taliu qalbahu, mengisi sopoman yaitu Allah mengisi qalbahu, hatinya, bima'rifatihi, dengan ma'rifatullah, wa mahabbatihi, dengan kecintaan kepada Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang mendekat kepada Allah itu, Allah isi hatinya itu dengan ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Yaitu kita semakin mengenal kebesaran, keagungan, semakin mengenal Allah. Siapa itu Allah? Kalau kita ditanya Allah itu Robbi gitu. Robbi itu bahasa Arab. Artinya apa tuh Robbi? Pembimbing. Kalau kita mengatakan Allah itu Robbi, pembimbing kita, Robbuna, pembimbing kita semua, maka apa yang terjadi pada diri kita akan kembali kepada pembimbing kita. Kalau kita ada masalah, kita datang ke pembimbing kita. Misalnya seperti mahasiswa yang sedang skripsi kan, ada pembimbingnya. Jika ada masalah dalam mengerjakan skripsinya, dia datang ke dosen pembimbingnya. Begitu pula dengan diri kita, Allah sudah menjadikan kita ini punya pembimbing, yaitu Allah sendiri. Jadi apa-apa yang terjadi pada kita, keadaan kita, masalah kita, itu kita harus kembali kepada pembimbing kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kita diwajibkan dalam sehari itu membaca ihdinas siratal mustaqim itu minimal berapa kali, Bapak-bapak? 17 kali. Karena setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah isinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu minimal kita 17 kali itu baca. Belum kita dengan sholat sunatnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, itu kita berapa kali itu baca. Kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya apa? Kita ini selalu di persimpangan jalan. Misalnya kita di Alfamidi, kita mau kemana nih? Mau ke MJ, mau ke kiri, apa mau ke kanan? Itu hanya Allah yang bisa memberi petunjuk dalam kita menjalani kehidupan kita, karena Allah yang memiliki ilmu itu semua, petunjuk itu semua.
Berikutnya, summa la tazalu mahabbatuhu tatazayadu hatta la yabki. Kemudian menjadi mahabbatuhu, cintanya itu tatazayadu, meningkat, hatta la yabki, sehingga tidak tersisa fi qalbihi, di dalam hatinya, ghairiha, selainnya, sopoman, yaitu mahabbatu atau mahabbatullah atau ma'rifatullah, sehingga di hatinya itu tidak ada lain, hanya ada ma'rifatullah, hanya ada pengenalan dia kepada Allah, pengetahuan dia kepada Allah, dan mahabbatullah, dan kecintaan dia kepada Allah. Jadi hatinya itu gak ada pikiran untuk misalnya ingin nyari kekuasaan atau kekayaan atau ketenaran. Yang ada hanya bagaimana dia bertambah cintanya kepada Allah dan bertambah dia mengenal akan Tuhannya. Fala tastati'u jawarihu, maka tidak dapat jawarihu, anggota geraknya, antan ba'atha, untuk bergerak, illa bimuwa fikiti ma fi qalbihi, bimuwafiq fi qatima fi qalbihi. Jadi tidak dapat bergerak, anggota geraknya itu tidak dapat bergerak kecuali dengan persetujuan dari apa-apa yang ada di dalam hatinya. Karena di dalam hatinya itu hanya ada ma'rifatullah dan mahabbatullah, maka anggota geraknya itu tidak bisa melakukan atau tidak bisa bergerak kecuali dengan persetujuan dari hatinya. Jadi hatinya itulah yang menjadi raja di dalam dirinya, bukan nafsunya. Karena ada manusia yang nafsunya menjadi rajanya gitu kan, dia mengikuti apa kata nafsunya. Sedangkan orang-orang yang udah tingkatannya ihsan, itu yang berkuasa di dalam dirinya adalah hatinya, qalbunya, yang isinya adalah ma'rifatullah dan mahabbatullah. Wa hadza walladzi yuqalu fihi lam yabki, dan ini dia yang dikatakan di dalamnya lam yabki, tidak tersisa fi qalbihi, di dalam hatinya, illallah, kecuali Allah. Ai ma'rifatihi, atau ma'rifatullah, atau mahabbatihi, atau kecintaan kepada Allah, wa dzikrihi, dan penyebutan atau zikir kepada Allah. Walan tasila ayyuhat talib, dan janganlah, dan kamu tidaklah dapat sampai, wahai para pencari derajat yang tinggi, wahai pencari ilmu atau pencari ridho Allah, illa maqamil ihsan, kepada tingkatan ihsan, alladzi huwa haqiqatin, yang dia itu hakikatnya al-qiyamu bi awamirillah, hakikatnya adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, illa bimuraqabatin qalbika, kecuali dengan kontrol hatimu, wa jawarihika, dan anggota gerakmu, wa huwa dawam, dan itu senantiasa mulahazatuka, mengawasimu, ai istigholi qalbika, dan kesibukan yang ada di hatimu, wastighroki, dan terbenam hilang a'do ika, anggota tubuhmu Allah, bersama Allah Ta'ala. Itulah tingkatan ihsan. Fi dawami lihazatika, di dalam senantiasa memperhatikan bi ainika, matamu, wa anfasika, dan nafas-nafasmu, min, dari hina, sejak tusbiha, pagi hari, ila hina tumsi, sampai sore hari. Fa idza aradtal muraqabah, jika kamu telah menginginkan mengontrol
mengontrol diri kamu, mengawasi diri kamu, fa'lam, maka ketahuilah annallah, sesungguhnya Allah Ta'ala mutliun, mengetahui segala sesuatu, ay alimun, atau maha berilmu, ala domirika, atas keadaanmu, atas hatimu, ay qalbika, atas atau hatimu, au musyrafun, atau wa musyrafun, dan pandangan, ay nazirun, dan penglihatan, ala zahirika, atas zahirmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun, Allah maha meliputi. Jadi ihsan itu merasakan bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak kita, nafas kita, dan apa yang dibisikkan oleh hati kita. Ai bi ilmin tam, atau dengan pengetahuan yang sempurna. Bizami ili hazotika, dengan semua yang dalam pengawasanmu, wa khotrotika, dan pikiranmu, fi balika, di dalam pikiranmu, wa khatawatika, dan di setiap langkah-langkahmu, bi rijlaika, dengan kedua kakimu, semuanya diawasi oleh Allah. Wasairun, berjalan, sakanatuka, dan diammu, fil ma'asi, di dalam kamu berbuat dosa, wa ta'at, dan di dalam kamu berbuat ketaatan. Baik kita berbuat dosa maupun kita berbuat taat, Allah selalu mengawasi kita. Wa kharakatuka, dan gerakan-gerakanmu, fi zalika, dengan itu, wa annaka, sesungguhnya kamu, fi mukhalatika, sesungguhnya kamu di dalam pergaulanmu, ma'anas, bersama manusia, wa khalwatika, dan menyendirinya kamu, binafsika, dengan dirimu, mutaradidun, mondar mandirnya kamu, wa hadirun, dan kamu hadir baina yadaihi, di antara kedua tangannya, sokongan, yaitu kedua tangannya Allah. Jadi kita ini nggak bisa keluar dari pengawasan Allah, semuanya di bawah pengawasan dan di bawah kehendak Allah, dan di bawah kehendak baina yadaihi, di dalam lingkupan Allah Ta'ala. Fala yaskunu, maka tidak diam sopaman, yaitu Allah, fil mulki, di dalam kerajaan, wal malakut, dan di dalam kekuasaan, ay fil mulkil azim, atau di dalam kerajaan yang agung, wal ta'ilil bima'il wal muradu, dan ingin bidzalika fil ardi, dengan demikian di dalam bumi, wasama, dan di dalam langit. Sakinun, diam, wala yataharrak, dan tidak bergerak, fizalika, dengan demikian, mutaharrikun, bergerak, illa, kecuali, wajabari samawati wal ard, pembesar langit dan bumi, mutliun alaihi, meliputinya, mengetahui, alaihi, atasnya, ay ala kulli sakin, atau atas segala minasakin, dari yang tinggal atau yang diam, wal mutaharrik, dan yang bergerak, ya'lamu, sopoman, mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu semuanya, yang diam, yang bergerak di langit dan di bumi, Allah tahu. Khainatil ayun, mata yang berkhianat, ay khayanati hallati, atau yang mengkhianatinya, yang hiya akhfa, yang disembunyikan, ma kamu, yang terjadi, min af'al az-zahir, dari perbuatan-perbuatan yang zahir, wa huwal isyarah, dan itu adalah isyarah, bil aini, dengan mata. Kada, demikianlah, qalahu, berkata sopoman Sarbini, wa yusihu ayyakuna dzalika, maka dibenarkan demikian itu, min idofatis sifat lil mausuf, ain, atau mata yang al khainah, yang berkhianat, bimusarikotiha, yang mencuri an-nazar, yang mencuri pandang, ila ma la yahillu, kepada apa-apa yang tidak dihalalkan, wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang disembunyikan oleh dada, ail qulub, atau hati
hati minal azmi dari niat ala fi'lil maksiyah atas perbuatan dosa wa ta'at dan ketaatan, wa ya'lamu dan mengetahui sopaman yaitu Allah asirra rahasia wa ukhfiya dan yang tersembunyi. Allahu a'lam. Mungkin malam ini sampai sini aja dulu, dilanjutkan insyaallah ke depan qala Ibnu Abbas, karena malam ini kita akan membicarakan acara